Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa dan siswiku, dalam mencari ilmu itu ada yang namanya pengetahuan dan juga ada yang namanya keterampilan. Kedua-duanya ini saling melengkapi untuk membangun sumber daya manusia yang lebih unggul, yang lebih baik. Karena apa? Sumber daya manusia harus diupdate terus pengetahuannya sesuai dengan perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang akan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah kita. Misalkan daerah paling kecil adalah lingkungan kita, daerah dikembangkan terus ke desa kita, kecamatan sampai dengan kabupaten. Bahkan kalau bisa nasional, bagaimana kita mengelola sumber daya manusia kita sendiri dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan ini adalah teori yang diajarkan di dalam kelas dan keterampilannya adalah praktek untuk mewujudkan teori ini menjadi sesuatu. Bisa itu produk kalau di dalam kewirausahaan, entah itu produk barang atau jasa, makanan atau minuman. Contohnya di daerah tempat saya tinggal di Kecamatan Kota Anyar dan juga di daerah Paiton, banyak tersedia sumber daya alam yaitu pisang yang saya jumpai yang saya lihat. Pisang, juga ada bambu, juga ada singkong, padi, jagung. Itu yang sering saya lihat di sekitar kecamatan maupun desa tempat saya tinggal sekarang. Jadi untuk siswa dan siswi, dalam belajar pengetahuan itu adalah teori pengetahuan yang kita dapatkan dari guru, dari banyak sumber dari buku, dari internet, bahkan dari yang lainnya, pengetahuan atau teori. Pengetahuan ini kita praktekkan untuk mewujudkan sesuatu produk kalau di dalam kewirausahaan. Contohnya kita belajar tentang penerapan sistem produksi makanan internasional maupun makanan khas daerah dengan daya dukung daerah. Bagaimana kita menerapkan pengetahuan yang diperoleh di sekolah, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya bisa mengelola sumber daya alam yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu berupa bahan pangan nabati dan bahan pangan hewani. Ingat, bahan pangan nabati itu adalah bahan pangan yang dihasilkan atau diperoleh dari tumbuhan yang bisa kita konsumsi. Jenis bahan pangan nabati itu ada dua. Yang pertama adalah bahan pangan hortikultura. Yang kedua adalah bahan pangan jenis tanaman bahan pangan. Yang pertama jenis tanaman hortikultura itu bisa sayur mayur, buah-buahan, dan yang lainnya. Kalau jenis bahan pangan itu adalah bahan pangan yang banyak mengandung karbohidrat. Jenis bahan nabati pangan itu adalah jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat atau disebut makanan utama kalau di Indonesia. Contohnya adalah beras, gandum, singkong, dan yang lainnya. Itu tanaman pangan. Kalau contohnya itu ada 5 bahan pangan nabati. Yang pertama adalah buah-buahan, sayur-sayuran, serealia, umbi-umbian, rempah-rempah. Dan juga ada yang keenam itu adalah kacang-kacangan. Nah, jadi itu 6 contoh bahan pangan nabati. Kalau bahan pangan nabati yang ada di sekitar kita itu banyak Banyak sekali. Bisa kita olah menjadi produk baru. Contohnya pisang
yang ada atau yang banyak saya temui di desa saya. Pisang bisa diolah berbagai macam makanan. Misalkan dijadikan brownies pisang. Misalnya dijadikan jus pisang. Misalnya dijadikan keripik. Misalnya dijadikan lagi sale. Seperti itu. Banyak ya olahan. Tinggal kita bagaimana menggunakan teknologi informasi. Kita cari saja di internet. Olahan makanan dari bahan dasar pisang. Nanti akan muncul beberapa informasi tentang olahan pangan yang berasal dari pisang. Bahkan kalau di internet itu dengan videonya ada kalau kita ingin melihat di YouTube. Ketik saja macam-macam olahan pangan dari pisang. Seperti itu. Nanti akan muncul. Kita pelajari di secara otodidak dan kita belajar juga dari orang tua kita. Bagaimana sih membuat kue dari pisang seperti itu. Dan ingat kalau belajar harus ada gurunya. Walaupun otodidak, kita harus sharing dengan keluarga kita, dengan teman kita, bagaimana membuat produk tersebut. Itu bahan pangan nabati. Kalau bahan pangan hewani adalah bahan pangan yang dihasilkan dari hewan yang dapat dikonsumsi oleh manusia tentunya. Ada 4. Yang pertama itu adalah daging. Yang kedua adalah ikan. Yang ketiga adalah telur. Yang keempat adalah susu. Daging itu dibedakan menjadi 2, yaitu ada daging merah, daging putih. Ikan itu dibedakan jadi 2 juga. Ada ikan air laut, ada ikan air tawar. Telur dan susu. Kalau di daerah Probolinggo, penghasil susu ada di daerah Bermi yang saya tahu ya. Di sana ada KUD yang namanya KUD Argopuro kalau tidak keliru. Saya pernah beli ke sana. Enak ya. Oke. Jadi itu adalah tentang bagaimana kita mengelola sumber daya alam dengan pengetahuan yang kita dapatkan di dunia pendidikan maupun di luar pendidikan. Yang terpenting bagi siswa-siswiku dalam belajar, praktekkan saja dalam kehidupan sehari-hari. Mudah kalau kita ingin. Misalkan ada pertanyaan kemarin, Pak, saya modal tidak ada. Modalnya bisa patungan dengan berkelompok. Oke, sekarang adalah mau menghadapi bulan puasa ya. Insya Allah tinggal 2 hari lagi, insya Allah ya. Tinggal menunggu sidang isbat. Di dalam bulan puasa kita berkesempatan untuk memulai berwirausaha. Contohnya apa? Kita buat saja minuman yang sederhana. Misalkan di rumah ada blender yang tidak digunakan, kita buat saja jus. Misalkan kita praktiknya sekarang, membuat jus alpukat. Kita kulaan di pasar, alatnya sudah ada ya blender. Kita buat jus, kita foto. Foto itu adalah modal kita untuk berjualan sekarang. Kita upload di media sosial kita, Facebook, WA, Twitter, IG, dan lain-lainnya. Kita upload misalkan nanti ya malam setelah selesai tadarus atau taraweh, kita upload menu-menu minuman yang akan kita siapkan besok untuk berbuka puasa. Atau paginya bangun tidur setelah sahur ya. Setelah sahur kita upload. Ready untuk buka puasa nanti. Pemesanan sampai jam 12. Jam 12 siang. Toh membuat jus itu sangat mudah. Mungkin sekitar 3 menit sudah jadi ya. Dicoba dulu dengan modal yang sedikit. Seperti itu. Karena apa? Seorang kewirausahaan harus mempunyai keberanian dulu. Untuk mewujudkan kewirausahaannya sekecil apapun harus berani dulu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pengetahuan yang kita miliki. Karena apa? Untuk mengelola sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada kita, kita harus punya yang namanya pengetahuan atau teori. Karena pengetahuan dan praktek ini harus seimbang. Kalau pengetahuan saja tanpa praktek, ya tidak akan terwujud.
praktek saja tanpa pengetahuan, hasilnya tidak akan maksimal. Seperti itu. Oke, untuk siswa-siswiku tetap semangat, tetap berwirausaha, tingkatkan sumber daya manusia kalian untuk mengelola sumber daya alam yang telah diberikan kepada negara Indonesia yang sangat banyak sekali. Banyak sekali. Oke, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.